Setiap tahun pasti deh muncul pertanyaan yang sama. Kenapa sih tanggal mulai puasa di Indonesia itu bisa beda-beda? Nah, yuk kita bongkar sama-sama misteri tahunan ini. Pertanyaan ini kan selalu ada setiap jelang Ramadan. Dan jawabannya ternyata itu seru banget. Ini adalah perpaduan antara tradisi yang sudah berabad-abad, sains astronomi modern, dan yang paling penting, sebuah upaya besar buat menjaga persatuan kita sebagai bangsa. Oke, biar paham betul, kita akan lihat dulu dilema tanggalnya, terus kita bedah dua metode utamanya, yaitu hisab dan ru'yat. Setelah itu, kita lihat apa sih faktor penentunya lewat kriteria Makbims, sampai akhirnya kita tiba di keputusan final lewat sidang isbat. Kita mulai ya. Jadi, akar dari semua perbedaan ini sebenarnya simple banget. Anggap saja ada dua jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama-sama menuju bulan suci Ramadan. Dan yang perlu kita ingat, kedua jalan ini sama-sama valid dan dihormati loh. Nih, kita lihat contoh konkretnya. Muhammadiyah yang pakai metode perhitungan itu bisa dari jauh-jauh hari menetapkan tanggalnya. Sementara pemerintah harus menunggu dulu hasil pengamatan di hari H untuk sidang isbat. Nah, dari sini saja kan sudah kelihatan jelas potensi adanya perbedaan tanggal. Intinya, semua perbedaan ini bermuara pada dua pendekatan ini. Satu namanya hisab, ini basisnya kepastian matematis. Satunya lagi ru'yat, yang butuh konfirmasi visual. Maksudnya, ya harus dilihat langsung pakai mata. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari hisab dulu. Ini adalah metode yang ibaratnya melihat langit itu pakai kacamata sains. Semuanya serba pasti, berdasarkan hitung-hitungan astronomi yang presisi. Gampangnya gini deh, bayangin hisab itu seperti jadwal kereta api yang super akurat. Kita nggak perlu lihat keretanya datang buat tahu jam berapa dia sampai di stasiun kan, karena jadwalnya sudah pasti. Nah, hisab itu kayak gitu, tapi untuk bulan. Ini adalah pendekatan yang murni berbasis data. Muhammadiyah, contohnya, pakai kriteria yang namanya wujudul hilal. Prinsipnya simple banget. Selama hitungan astronomi bilang posisi bulan sudah di atas cakrawala pas matahari terbenam, ya udah, bulan baru dianggap dimulai. Mau kelihatan atau enggak, setipis apapun itu enggak jadi masalah. Penglihatan fisik bukan lagi syarat utama. Dan dasar pemikirannya kuat, yaitu keyakinan kalau alam semesta ini bergerak dengan teratur, sesuai hukum yang pasti dan bisa dihitung, persis seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita simpan dulu kalkulatornya, kita ganti sama teleskop. Kita masuk ke metode kedua, ruqyat. Ini adalah metode yang prinsipnya, pokoknya harus lihat langsung dengan mata. Nah, ini beda banget sama hisab. Pendekatan ini, yang banyak dianut oleh Nahdlatul Ulama atau NU, berpegang pada tradisi. Prinsipnya itu seeing is believing. Bulan baru dimulai kalau, dan hanya kalau, hilal atau bulan sabit barunya itu benar-benar terlihat. Terus gimana kalau pas hari H ternyata mendung dan hilalnya nggak kelihatan? Aturannya jelas dan sederhana. Bulan yang sedang berjalan digenapkan jadi 30 hari. Praktek ini namanya istikmal, yang artinya menyempurnakan. Jadi, otomatis awal bulan barunya mundur 1 hari. Eits, tapi jangan salah sangka ya. Jangan bayangin ru'yat ini metode kuno yang ketinggalan zaman. Justru sebaliknya. Sekarang ini ru'yat itu dibantu sama teknologi-teknologi modern. Ada teleskop otomatis, ada software canggih yang semuanya bikin pengamatan jadi jauh lebih presisi dan akurat. Oke, jadi sekarang kita punya dua metode yang sama-sama valid, hisab dan ruqyat. Pertanyaannya, gimana caranya negara bisa menetapkan satu tanggal resmi buat semua? Nah, disinilah kita butuh semacam wasit ilmiah. Dan wasitnya itu adalah kriteria Makbims. Ini adalah kesepakatan antara menteri-menteri agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Anggap saja ini semacam standar ilmiah untuk memverifikasi setiap laporan pengamatan buat mastiin kalau yang katanya terlihat itu memang beneran mungkin secara sains. Syarat pertamanya adalah ketinggian bulan. Hilal harus berada di posisi minimal 3 derajat di atas cakrawala. Kenapa harus segitu? Simpelnya, kalau lebih rendah dari itu, cahayanya bakal ketelan sama tebalnya atmosfer bumi. Jadi ya, mustahil bisa kelihatan. Syarat kedua, namanya elongasi. Ini adalah jarak sudut antara bulan dan matahari. Minimal harus 6,4 derajat. Bayanginnya gini deh, makin jauh posisi bulan dari matahari yang super silau itu, sabitnya bakal kelihatan makin tebal dan terang. Jadi, ya makin gampang juga untuk dilihat kan? Nah, kriteria Makbims yang baru ini memang sengaja dibuat lebih ketat dibanding yang lama. Tujuannya apa? Jelas banget, untuk jadi jembatan antara dua metode tadi, dan yang paling penting, untuk meminimalkan kemungkinan ada laporan pengamatan yang keliru, biar keputusannya makin kokoh secara ilmiah.
Oke, jadi sekarang kita udah punya semua bahannya. Ada data dari hisap, ada laporan dari tim ruqyat di lapangan, dan ada wasitnya, yaitu kriteria Mabims. Terus gimana semua ini diramu jadi satu keputusan nasional? Nah, disinilah panggung utamanya, sidang isbat. Dan sidang isbat ini bukan acara baru loh ya. Ini udah jadi tradisi di Indonesia sejak tahun 1950-an. Dari dulu sampai sekarang, tujuannya selalu sama dan mulia banget. Menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia agar bisa memulai ibadah secara serempak. Prosesnya itu rapi dan sangat terstruktur. Pertama, para ahli astronomi bakal presentasi data hisap, posisi bulan secara ilmiah. Kemudian, laporan-laporan hasil pengamatan ruqyat dari seluruh penjuru Indonesia dikumpulkan. Nah, setelah semua data masuk, para ahli, ulama, dan perwakilan ormas akan berdiskusi dalam sesi tertutup. Baru deh setelah sepakat, Menteri Agama keluar dan mengumumkan keputusan finalnya kepada kita semua. Dan yang bikin ini makin kuat, keputusan pemerintah lewat sidang isbat ini didukung loh sama fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang pada intinya mengajak seluruh umat untuk ikut keputusan ini. Kenapa? Yaitu tadi tujuannya lebih besar dari sekedar perbedaan metode, yaitu persatuan nasional. Jadi kalau kita lihat lagi, apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya bukan soal konflik antara sains melawan tradisi. Sama sekali bukan. Ini justru sebuah sistem yang unik banget yang dengan cerdasnya menggabungkan ilmu pengetahuan canggih dan tradisi keagamaan untuk satu tujuan akhir, kebersamaan. Jadi, pada akhirnya, baik itu hisab maupun ruqyat, ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya, seperti kata MUI, adalah hasil ijtihad, yaitu upaya pemikiran mendalam para ulama yang sama-sama harus kita hargai. Mungkin pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi mana yang benar, tapi gimana caranya kita bisa terus merayakan perbedaan ini sambil tetap berjalan beriringan dalam semangat persatuan.